Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini bersama-sama kita berjumpa di dalam pendadaran atau persiapan mandiri kita. Di dalam kita akan bersama-sama hadir menerima undangan dari Tuhan untuk masuk dalam sakramen perjamuan yang akan dilayankan pada ibadah hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 pada pukul 8.30. Dan saat ini bersama kita akan merenungkan atau mendasari persiapan kita dengan merenungkan sebuah tema, yaitu mengampuni tanpa syarat. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau dengan kasih setiamu, dengan anugerah-Mu berkenan untuk memanggil kami, mengundang kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan. Ya Bapa, tolonglah kami di dalam kami mempersiapkan diri kami, sehingga kami dapat mempersiapkan dengan baik dan kami pun dapat memasuki undangan sakramen perjamuan-Mu dengan hati yang bersungguh-sungguh. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendasarinya dengan kami merenungkan sabda-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami juga untuk kami dapat merenungkan sabda-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan Tuhan perenungan kami saat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan sebagai dasar dalam kita mendadar atau kita menyiapkan diri kita, batin kita, adalah dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan ayat 24 yang merupakan ayat yang mungkin familiar bagi kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya dalam hidup. Haleluya. Amin. Mengampuni tanpa syarat. Mungkin itu adalah slogan yang cocok untuk kita bersama rasakan ketika kita menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua orang Kristen pasti percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu tanpa batas. Ia mengampuni kita dengan tanpa syarat, atau Tuhan mengampuni kita tanpa syarat apapun gitu ya. Dia tidak menghendaki kita untuk begini dan begitu, tetapi oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus yang ia disalibkan, kemudian ia mati dan akhirnya ia bangkit dan ia naik ke surga, dalam keyakinan itu kita percaya bahwa kita telah menerima penebusan yang dari Tuhan. Dan itulah yang dalam iman kita itu kita percaya bahwa kita sudah ditebus tanpa syarat gitu. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keyakinan kita itu bahwa Tuhan telah mengampuni kita tanpa syarat, itu juga menjadi dasar di dalam kita masuk di dalam sakramen perjamuan, masuk ke dalam undangan Tuhan, yaitu sakramen perjamuan. Di dalam setiap kita mengikuti sakramen perjamuan, kita diingatkan tentang bagaimana besarnya kasih Allah akan kehidupan kita, akan penebusan yang Dia berikan atas kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya menerima pengampunan yang tanpa syarat itu? Ataukah ada yang bisa kita lakukan? Nah, Ibu, Bapak, dan Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan secara cuma-cuma gitu ya, menerima pengampunan tanpa syarat, lalu apa implementasi dalam kehidupan kita? Lalu kehidupan kita harus bagaimana gitu? Nah, seringkali kita menghidupi justru dengan cara yang berbeda. Bedanya adalah gini, kita bersyukur kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan itu tanpa syarat.
Tetapi justru di dalam kehidupan kita, ketika kita hendak mengampuni orang lain, mengampuni sesama kita gitu, kita sering memberikan tanda bintang di dalam pengampunan kita itu. Seperti kalau ada iklan-iklan begitu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Ketika kita mau mengampuni seseorang, kemudian kita harus memberikan kriteria pengampunan atau memberikan syarat-syarat yang banyak. Syaratnya harus jangan diulangi lagi, atau syaratnya harus begini, syaratnya harus begitu, syaratnya dia harus orangnya baik, syaratnya dia harus begini, begitu dan sebagainya. Kita seringkali membuat daftar syarat itu banyak sekali ketika kita hendak mengampuni orang lain. Padahal kita mengamini dan kita mengimani bahwa kita diselamatkan atau kita diampuni tanpa syarat. Tetapi kenapa kok kita ketika mau mengampuni orang lain justru syaratnya itu kebanyakan? Banyak sekali syaratnya yang kita buat ketika kita mau mengampuni orang lain. Ujung-ujungnya ya sudah, kita tidak mengampuni karena orang itu mungkin tidak tidak memenuhi syarat-syarat yang kita berikan. Tapi toh apakah kita juga diberikan syarat ketika kita diampuni oleh Tuhan? Apakah Tuhan memberikan syarat kepada kita ketika kita diampuni, ketika Tuhan mau mengampuni kita? Kan tidak. Nah, oleh karena itu marilah kita juga berlaku hal yang sama. Kita melakukan hal yang sama. Kita coba kembangkan, kita coba belajar untuk mengampuni orang lain itu gak usah pakai syarat. Gak usah kebanyakan syarat. Berikanlah pengampunan yang cuma-cuma. Pengampunan yang itu ya sudah pengampunan tanpa syarat. Seperti yang kita terima dari Tuhan. Dengan demikian, perjamuan kudus yang kita rayakan bersama bukan hanya menjadi sebuah ritual, bukan hanya menjadi sebuah seremonial, tetapi betul-betul kita hidupi di dalam kita meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas diri kita. Oleh karena itu, mari belajar mengampuni tanpa syarat, seperti yang juga telah Tuhan tunjukkan kepada kita. Amin. Di dalam kita bersama menyiapkan batin, menyiapkan diri kita, mari hendaknya kita menanyakan dua pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mau masuk dalam sakramen perjamuan Tuhan? Ya, pertanyaan yang pertama yang mau kita renungkan adalah demikian. Apakah kita mengakui bahwa kita dahulu berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? Yang kedua, apakah kita bersedia menyerahkan diri kepada Allah dengan bersungguh-sungguh menjalani hidup baru di dalam kuasa Roh Kudus sebagai ungkapan syukur atas anugerah keselamatan? Kiranya dua pertanyaan itu boleh kemudian kita tanyakan pada diri kita dengan sungguh-sungguh di dalam kita hendak mengikuti sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak berdosa, tetapi bagi setiap orang yang merasa berdosa dan merasa bahwa ia membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam keluar dari dosa dan hukuman yang ia terima. Oleh karena itu, mari bersama kita memasuki saat hening dan kita bersama berdoa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan dan dosa. Kami adalah orang-orang yang penuh dengan cacat celah, ya Allah. Namun kami sungguh terkagum oleh kuasa-Mu, oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu. Ketika di dalam keberdosaan kami, Engkau berkenan untuk mengampuni kami dengan cuma-cuma, memberikan pengampunan kepada kami tanpa syarat apapun. Kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami juga untuk kami dapat mengasihi, dapat mengampuni sesama kami tanpa juga kami memberikan syarat apapun. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami meningkatkan kualitas kehidupan kami itu. Dan sehingga di dalam kami menerima sakramen perjamuan kudus yang akan kami bersama rayakan pada hari Minggu tanggal 5 Desember yang akan datang, kami pun boleh meningkatkan kualitas hidup kami.
Kami tidak hanya sekedar mengikuti sebuah seremoni, kami tidak hanya sekedar mengikuti sebuah ritual, tetapi kami betul-betul menghidupinya. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami menyiapkan hati kami, tolonglah kami sehingga kami dapat menyiapkan dengan sungguh-sungguh, menyiapkan hati kami di dalam ketulusan, untuk kami dapat mengampuni sesama kami dengan cuma-cuma, dan kami pun dengan penuh ketulusan juga menerima pengampunan-Mu dengan cuma-cuma di dalam perayaan sakramen perjamuan kudus esok hari. Ya Bapa, kami serahkan segala persiapan kami, kiranya Engkau yang memampukan dan Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin setiap kami. Di dalam-Mu ya Allah, kami serahkan doa dan persiapan diri kami. Terima kasih Tuhan. Amin.